Ayo adik, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu ingin bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, bagus, alhamdulillah. Sebelumnya kita akan menyanyikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu harapkan anak-anak semuanya akan dapat bersiap dan tegap ya, jangan ada bermain sewaktu kita menyanyikan Indonesia Raya. Bernyanyi dimulai. Selesai. Baiklah, setelah kita menyanyikan Indonesia Raya tadi, kemarin kita telah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Sekarang kita akan belajar tema 4, yaitu subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Yuk, anak-anak, Ibu ingin perhatikan video yang Ibu putar ini ya. Perhatikan semuanya. Yang terjadi saat Anda bersepeda selama 1 jam. Menit ke-10, perasaan bebas langsung Anda rasakan. Senyum gembira melebar senyum goresan pedal dan kian cepat. Menit ke-20, tubuh membersihkan diri dari kortisol, hormon stres penyebab susah tidurnya. Menit ke-40, aliran darah dan oksigen ke otak melonjak. Jika Anda bersepeda selama ini dalam seminggu, maka Anda akan jarang sakit. Menit ke-45, waktunya serotonin dan endorfin dilepaskan ke dalam aliran darah. Mood meningkat menjadikan perasaan bahagia. Anda merasa benar-benar hidup. Menit ke-60, setiap kilometer yang dilalui selama 60 menit ini, Anda sudah mengurangi risiko terkena penyakit jantung hingga kurang dari setengahnya dibanding mereka yang tidak berolahraga sama sekali. Asyikkan? Pesan ini disampaikan oleh CMQ Departemen. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat tentang video yang Ibu putar tadi. Anak-anak, sekarang tujuan pembelajaran Ibu yaitu anak-anak nanti bisa mampu menjelaskan dan menganalisis informasi terkait organ fungsi peredaran darah manusia. Yang kedua, anak-anak nanti mampu dan menganalisis ciri-ciri pantun dan menggunakannya dengan tepat. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian semuanya, dari video yang kalian amati tadi, apakah ada manfaat dari kita bersepeda? Ya adik, apa? Ya, kita bisa menjadi sehat. Yang kedua, organ apa yang berdenyut kencang saat kita bersepeda? Siapa tahu? Ya, Miti apa?
Jantung, ya jantung kita itu akan berdenyut lebih kencang. Pintar anak ibu. Yang ketiga, pada menit keberapakah aliran darah dapat mengurangi sakit jantung? Dari video tadi nak yang kalian lihat. Oh, coba Randi. Dari menit ke-60 ya, pintar anak ibu. Dari menit ke-60 itu bisa mengurangi sakit jantung. Jadi kalian harus banyak bersepeda ya. Yang keempat yaitu apa yang terjadi jika jantung kita berhenti berdenyut nak? Ya, siapa tahu ya, semua pintar anak ibu. Jika jantung kita berhenti berdenyut, maka kita semuanya akan mati. Karena jantung kita itu adalah tempat memompa darah semuanya. Nah, anak-anak ibu silakan perhatikan ini ya. Coba baca, Andi. Sinti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Ya, pintar anak ibu Andi dah bisa lancar membacanya. Tahukah kamu anak-anak, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Ini gambar darah kita nih, ibu buat gambar ya. Nah, sekarang anak-anak ibu ingin ibu bertanya, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri, nak? Pernah? Nah, ya, di mana? Jika kamu ingin merasakannya, coba sekarang letakkan tanganmu pada dada bagian kiri. Apa yang kamu rasakan, nak? Ya, pintar Niti. Itu adalah denyut jantung kita sendiri. Kita bisa merasakan denyut jantung kita sendiri itu selain dada bagian kiri juga di bagian pergelangan tangan kita dan juga bagian di bawah telinga bagian leher ini, di leher bagian bawah telinga itu kita bisa merasakan denyut jantung kita. Bentar Niti. Nah, kita belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran manusia itu terbagi atas 3. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ini ya, gambar organ peredaran manusia. Ada paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Ya, pertama kita belajar tentang jantung. Ini gambar jantung. Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut. Jadi jantung kita berdenyut itu dia memompa darah nak berelaksasi dan berkontraksi untuk membuat darah kita mengalir ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ini dia nak, lihat ya. Jantung kita letaknya di sebelah kiri rongga dada kita ini. Ukuran jantung kita ini diperkirakan sekitar sebesar kepalan tangan pemiliknya. Ya, coba kalian semua kepal tangannya. Ya, sebesar tangan kalian kepal itu adalah besar jantung kalian yang kalian miliki. Terus, di antara jantung ini terdapat dibungkus oleh selaput tipis nak yang disebut dengan perikardium. Jantung ini diselaput oleh selaput yang tipis namanya perikardium. Ya. Nah, anak-anak ibu ini lihat ini bagian-bagian jantung dan fungsinya. Ya, ini gambar jantung. Jantung kita mempunyai 4 bagian ruang. Yang pertama yaitu ada serambi kanan. Ini ya nak, lihat ya. Serambi kanan, ini serambi kiri, dan bilik kanan juga bilik kiri. Di antara 4 ruangan jantung ini, dia mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, kalian jangan salah menganggap yang mana kiri kanan ya. Yang ini kanan, ini kiri, dan bilik kanan dan bilik kiri. Jadi jantung itu ada 2 serambi dan 2 bilik. Adapun fungsinya ya dengar ibu ya. Serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah kotor itu karbon dioksida ya nak, dari seluruh tubuh. Gunanya serambi kiri itu menerima darah kotor yang dari jantung ke seluruh tubuh.
Serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen. Jadi darah bersih itu adalah darah yang mengandung oksigen, sedangkan darah kotor itu adalah karbon dioksida atau CO2, oksigen yang dari paru-paru. Jadi serambi kiri itu berguna untuk menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Ya benar. Bilik kanan kita juga mempunyai fungsi nak. Fungsinya yaitu memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan dan diganti dengan oksigen. Berarti memompa darah kotor itu darah yang banyak karbon dioksida dan diganti dengan oksigen. Yang berikutnya yaitu bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh manusia untuk diedarkan ke seluruh tubuh oksigen yang dari darah itu. Dan anak-anak, dan di antara bagian-bagian jantung ini itu terdapat sebuah katup. Apa itu katup? Katup juga mempunyai fungsi nak. Katup itu mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi darah yang oksigen dengan darah karbon dioksida itu dibatasi oleh katup. Katup itu supaya jangan bercampur darah bersih dan darah kotor. Paham anak ibu? Ya. Nah, yang kedua organ peredaran darah kita yaitu pembuluh darah. Perhatikan ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi di tubuh kita ini nak punya saluran yang warna-warna biru ini dan warna merah ini adalah pembuluh darah kita. Jenis pembuluh darah kita ini juga nak ada 3, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi itu artinya yang berfungsi pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Seperti yang ada di tangan itu adalah pembuluh nadi, itu contoh nak. Coba kalian pegang tangannya semuanya di pergelangan tangan. Itu adalah contoh pembuluh nadi kita. Kalian bisa merasakannya, itu adalah pembuluh nadi yang mengalirkan darah ke luar jantung. Terus pembuluh yang membawa pembuluh darah kedua yaitu pembuluh balik atau vena yang berfungsi untuk membawa darah ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kapiler ini menghubungkan antara nadi dan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya, itu adalah 3 jenis pembuluh darah kita. Berikutnya anak-anak ibu, proses peredaran darah kita juga ada dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ayo Andi baca. Peredaran darah besar itu peredaran darah yang bermula dari bilik kiri, ini ya anak-anak, dari bilik kiri menuju, ini peredaran darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan menuju lagi ke jantung bagian serambi kanan. Ini adalah peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil ini nak, perhatikan, dari jantung bagian kanan, jantung bagian kanan ini yaitu bilik kanan menuju paru-paru dan kembali ke jantung bagian serambi kiri. Nah, jadi perbedaannya nak, kalau pembuluh darah besar itu dia mengalirkan ke seluruh tubuh dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Kalau dia darah kecil dari bilik kanan dia sampai hanya ke paru-paru saja nak, di paru-paru saja. Kalau dia yang besar itu ke seluruh tubuh. Paham anak ibu? Nah, ini juga organ peredaran darah manusia berikutnya adalah paru-paru. Selain paru-paru itu juga berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Siapa lagi tahu apa itu paru-paru? Iya, benar Andi. Paru-paru itu juga untuk kita bernapas. Kita bernapas, katanya pakai paru-paru bu. Ya, kalau paru-paru kita kotor, makanya kita bisa batuk, sesak napas ya.
Paru-paru manusia itu ada dua, ada paru-paru kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru ini juga berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Jadi bertukarnya oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari dalam darah. Ya, benar sekali anak ibu. Nah, coba sekarang kalian lihat, ini seorang anak ini sedang gembira. Katanya dia lagi membacakan teks ini. Coba Budi baca. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasangi jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pintar Wak Budia. Ini, siapa tahu apa nih? Inilah anak-anak. Ini merupakan pantun yang dibacakan oleh Budi tadi adalah sebuah pantun. Siapa tahu apa itu pantun? Ayo, siapa bisa? Miti. Pantun apa Miti? Ya, pantun itu suatu kita merangkai kata-kata sebelum berujar ya. Ini Ibu ada penjelasannya. Pintar Miti. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi pantun itu nak bisa merangkai kata-kata kamu. Kalau kamu lagi senang, bisa kamu membuat pantunnya yang bahagia. Kalau kamu sedih, bisa membuat. Jadi itu adalah ungkapan tentang perasaan bisa juga untuk atau seni merangkai kata kamu ya. Nah, coba baca Anita. Ciri-ciri pantun ini ada berapa Anita? Iya benar. Ada 4. Yang pertama yaitu ciri-ciri pantun itu bersaja AB ya. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Nih, satu bait terdiri atas 4 baris. Ini seperti tadi ya. Ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini ada misal ada 8, bisa ada setiap baitnya ada 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri berikutnya yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu ini lihat. Bagiannya yang pertama itu namanya sampiran, yang 3, 4 namanya isi. Nih, kita lihat contoh berikutnya. Bermain di taman dengan aku, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ya anak-anak, jadi kita tadi dah tahu ciri-cirinya ya kan? Ciri-ciri pantun itu bersaja AB. Ini AB memang hurufnya or dan it, tapi namanya bersaja AB. Beda AB. Ya, yang kedua terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 baris. Terus baris pertama, ini baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Ya, sampiran. Baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Ya, benar, pintar anak ibu. Coba Budi bisa membuat pantun? Ya, pintar anak ibu. Itu pantun Upin tuh namanya tuh, pantun sekerat aja ya. Nggak boleh, kita harus pantun tuh harus ada mempunyai ciri-cirinya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu bisa nanti membaca pada modul yang telah ibu bagikan. Nah, sekarang anak-anak ibu ingin memberikan LKPD-nya dikerjakan ya. Ibu kasih waktunya 2 menit dan nanti kalian presentasikan ke depan hasil dari kelompok kalian. Kasih waktu 2 menit. Ya anak-anak ibu, udah selesai. Silakan kelompok 1, silakan dibaca hasil kerja kelompoknya tadi. Ya cantik gambarnya ya, pintar anak ibu menggambar. Ada gambar jantung, pembuluh nadi, paru-paru.
Ya, jantung. Ayo baca Budi. Jantung. Jantung berfungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau arteri pembuluh yang berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Paru-paru berfungsi untuk penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, pintar anak ibu. Ini ciri-ciri anak yang memperhatikan ini. Pintar anak ibu ya. Benar. Sekarang kelompok berikutnya, siapa yang ingin presentasi? Ya, kelompok 2, silakan baca. Ya, baca ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ini adalah termasuk pantun tentang kesehatan yang mana terdiri 4 baris bersaja AB-AB. Baris 1, 2 disebut sampiran, 3, 4 disebut. Ya, pintar anak ibu Nadia. Pintar dia yang mana isinya, yang mana sampirannya. Bisa anak ibu menyebutkan semuanya ya. Baiklah. Setelah kalian baca tadi LKPD-nya yang telah kalian baca, sekarang ibu ingin menyimpul kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan setelah kita mempelajari tadi tentang organ, tentang peredaran darah itu ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap organ tubuh manusia itu mempunyai fungsinya masing-masing ya. Kalian bisa menganalisis yang mana kiri, yang mana kanan, yang mana bilik kiri, bilik kanan, apa fungsinya. Kalian udah tahu ya sekarang nak. Terus juga pantun. Dulu pantunnya cuma 2 baris, tidak boleh. Sekarang kalian udah bisa menganalisis pantun itu ciri-cirinya gimana. Ada 4 baris, tercaja AB-AB, ada sampiran dan ada isi. Jangan buat pantun-pantun seperti yang pantun 2 keret aja ya. Tidak boleh. Itu pantun yang tidak sempurna namanya. Itu kesimpulan kita hari ini. Anak-anak bisa menganalisis fungsi-fungsi peredaran darah dan menganalisis ciri-ciri pantun dengan tepat. Ya anak-anak ibu semua. Setelah anak-anak belajar dengan ibu hari ini, bagaimana perasaan anak-anak semua? Iya, pintar, senang semuanya. Kenapa? Ada video-video tadi. Ya, video orang bersepeda. Kalian tahu, naik sepeda itu bisa membuat kita merasa bahagia. Ya, senang kalian melihat video itu. Kita bisa tahu. Jadi, untuk menjaga kesehatan organ peredaran kita harus sering berolahraga. Jangan hanya duduk-duduk main game aja ya nak. Untuk organ peredaran kita supaya segar, biar sehat, kita harus rajin berolahraga. Salah satunya dengan cara bersepeda. Jadi kalau kendaraan kamu sekolah cuma dekat, pakai sepeda aja, jangan pakai motor ya. Untuk peredaran darah kita menjadi sehat. Terus setelah kita belajar tadi, anak-anak tadi bisa melakukan di rumahnya. Bersepeda setiap minggu, pergi bersama keluarga, itu bisa melancarkan peredaran darah kita. Nah anak-anak, besok jangan lupa ya dibaca bukunya untuk mencari informasi tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah kita. Tadi kita belajar tentang organ-organnya. Besok gangguan yang terjadi pada peredaran darah itu ya anak-anak, silakan dibaca bukunya nanti ya. Baik, dah selesai? Faham anak-anak? Ya, bagus. Setelah itu marilah anak-anak kerjakan evaluasinya. Ini bukan kelompok lagi ya. Ini secara mandiri. Anak-anak ibu kerjakannya secara mandiri. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Ayo kerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Dah? Ya, selesai. Bagus. Dah selesai semuanya, Miti, Randi, sudah semuanya? Yang di belakang itu udah? Bagus, dah selesai. Sekarang dikumpulkan. Terus alat-alat tulisnya nanti ini ibu periksa. Terus kalian sekarang bisa menyimpan alat-alat tulisnya. Jangan ada sampai yang ketinggalan. Ayo, Budi, pimpin doanya sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa. Doa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, sampai sini pelajaran kita. Kita jumpa besok dan selamat siang. Sekian dan terima kasih. Sudah, Bu? Ya, Bu. Monggo Pak Rus duluan. Oke, baik. Terima kasih Bu Irin. Ya, Bu silakan. Sally, dari mana ini Bu Sally ini asalnya? Dari Provinsi Riau, Sumatera, Pak. Riau. Iya. Oke. Kabupaten mana? Kabupaten Kepulauan Meranti. Oh, Meranti. Oke. Sudah berapa lama mengajar Bu? Udah hampir 10 tahun, Pak. Oh, lumayan ya, lama ya. Iya, Pak. Oke, kalau ini tadi menggunakan ini ya, model PJBL ya, PBL ya. PBL, Pak, ya. Nanti langkahnya ada 5, Pak. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Dengan saya lampirkan masalah di awal tadi. Terus yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi dari dia melihat masalah itu dia bisa belajar, Pak. Yang ketiga, langkahnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi saya sebagai guru setelah dia bisa menganalisis dari itu, saya sebagai guru membimbingnya. Terus yang keempat, langkahnya mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, Pak, ke depan masing-masing. Yang kelima yaitu analisis dan evaluasi dari guru untuk peserta didik. Kan Bu Sally yang menjelaskan ya. Kayak gitu, Bu. Tapi ini ya, Bu, nah untuk memasukkannya ya ke LPP ini udah bagus. Bukan banyak salah, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang namanya juga belajar. Iya, iya, Bu. Oke. Apa lagi yang belum ya? Oke, ada lagi metode tentang inquiry yang dituliskan Ibu dalam RPP. Nah, dalam proses pembelajaran ini, inquiry-nya masuk di dalam mana, Bu? Dalam proses Ini dalam proses menemukan masalah, Bu. Misalnya dia pertama tadi itu menemukan dari video tuh dia bisa menyebutkan itu menemukannya, Bu. Inquiry itu artinya apa sih, Bu? Inquiry. Inquiry menemukan, Bu. Oke, inquiry dan menemukan itu sama kah? Menurut Celia, Bu. Inquiry ya. Menemukan yang seperti apa? Yang Ibu Sally maksud dengan inquiry di sini? Menemukan masalahnya, Bu, itu maksud Celia. Iya, berikan contoh seperti apa? Kok bisa itu dikatakan inquiry? Misalnya ini tentang Misalnya berkaitan tentang pantun tadi, Bu. Oh ya, inquiry Ya, mereka bisa menemukan yang mana sampiran, yang mana isi gitu, Bu. Lah kan sudah ditemukan, terus inquiry-nya di mana? Misalnya saya mencari sampiran, mana isinya juga saya temukan. Nah, inquiry-nya ada di mana? Menurut saya di situ. Baiklah, salah satu kata kunci dari inquiry itu kayak digging deeply gitu loh. Maksudnya menggali lebih dalam. Jadi kalau misalnya Ibu mencari sesuatu ya kalau gampang gitu kan ya menggali, misalnya katakan menggali saja atau menemukan. Tapi ini menggali yang lebih dalam. Oh gitu. Dilanjut lagi kayak gitu loh, inquiry. Jadi dia kalau siswa itu ya mencari sesuatunya itu tidak sekedar mencari, tapi dia melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi yang sungguh valid, sungguh kaya, misalnya kayak gitu. Iya, Bu. Nah, maka harapannya yaitu tadi banyak memang istilah-istilahnya. Maksudnya memang baik, Bu, dalam PPG ini. Jadi tolong
Nanti jangan Ya, hanya ya. menjadi tempelan begitu, Iya, tapi iya, Bu. kita perlu memahami sebenarnya Iya, itu iya, Bu. apa sih, sehingga saya kok memilih PBL, kenapa kok saya menggunakan apa dalam proses. Pak Ros, ada hal yang mau ditambahkan lagi? Oke, terakhir Bu Seli, Ya, Pak. silakan buat pantun tentang ujian komprehensif ini, spontanitas. Apa? Ada anak menanam bonsai. Dia tanam, Cakep. ditanamnya di tepi hutan. Presentasi Cakep. komprehensif telah selesai. Seli ucapkan Cakep. terima kasih dan sekian. Oh, Cakep. oke, makasih Bu Seli ya. Berarti Iya. ujian Ibu sudah selesai, Ibu boleh Ya, terima kasih. meninggalkan room ini. Ya, makasih Bapak Ibu. Sama-sama. Iya. Ya, yuk, selamat siang. Iya, selamat siang, Bu. Lucu ya. Kok kayaknya ini apa sinyal aku kurang bagus ya terakhir-terakhir.